kayak gitu. Itu salah satu contoh dari konten marketing, gimana para konten creator ini nggak secara dia tuh ngasih tahu kalau dia jualan itu secara nggak langsung, dan orang-orang tuh pasti juga nggak bakal ngeh kalau mereka itu pada jualan gitu. Atau nggak kalian pernah lihat di YouTube mungkin, atau nggak ya di TikTok, kita masih ngomong TikTok aja ya. Mereka tuh lagi ngomong, sumpah ini lagi curhat di TikTok, kan biasa tuh kita dengar orang curhat di TikTok kan. Mereka sambil pakai hand body, shred gitu. Kalau nggak sambil nunjukin gitu kayak ini kan. Ini mereknya, set tunjukin lah, mereka kayak nggak sengaja gitu. Wah nih, aduh kulitku halus nih kalau kita lanjut ke cerita ya, kayak gitu kan. Itu secara nggak langsung mereka mempromosikan body lotion itu gitu. Itu salah satu contoh dari konten marketing. Kalau konten marketing itu intinya mereka jualan, tapi mereka nggak kelihatan kalau mereka jualan gitu. Kadang-kadang ada sih di pojok kiri bawah tuh tiba-tiba ada keranjang kuning gitu kan. Mereka nggak secara nggak langsung atau secara sengaja tidak memperlihatkan kalau mereka tuh jualan. Lalu ada influencer marketing. Nah, konten marketing itu kan tadi mereka tidak melihatkan atau tidak menunjukkan kalau mereka tuh berjualan. Kalau influencer marketing itu beda dengan konten marketing. Nah, aku sebelum lanjut ke influencer marketing itu, aku mau nanya sama teman-teman, kalian ada influencer favorit nggak? Mungkin kayak siapa? Okarin. Kayak siapa ya? Siapa Fadil? Terus siapa lagi? Mamanya si Sabiru. Ini Jendo. Nyok. Rachel. Oh, Reza V-nya. Tahu kan? Enggak. Oke. Siapa sih namanya yang punya anjing bubu itu yang dari kita mandi tuh? Influencer Bagiana. Ya, Bagiana ya, Aku tahu deh. Itu mereka iya. itu mereka itu influencer gitu kan. Mereka secara kan influencer tuh mereka kan biasanya kan endorse barang ya. Mereka tuh dikasih barang nih sama si penjual gitu. Ini aku kasih barang ini, kamu promosiin ya. Nah, kalau influencer itu mereka secara terang-terangan kalau mereka itu sedang berjualan gitu. Mereka itu memasarkan mereka itu memasarkan produk yang mereka dapatkan dari si penjual itu dengan sistem endorsement gitu. Si penjual ngasih barang ke si influencer itu bakal mempromosikan barang tersebut gitu. Entah itu dengan secara langsung atau secara kelihatan ataupun nggak kelihatan. Tapi biasanya kalau kita lihat orang endorsement itu kan pasti kelihatan banget kan. Aku nih lagi pakai rok ini, aku belinya di sini kayak gitu. Coba deh kalau kalian pengen tahu influencer yang lucu itu di IG, di Instagram itu bisa kalian cek Faidil Jaidi. Itu dia itu influencer suka endorse barang tapi konsepnya lucu gitu. Jadi kan orang-orang tuh bakalan tertarik nih sama barang tersebut gitu. Kalau influencer mereka tuh influencer marketing itu menggunakan influencer atau orang-orang terkenal sosial media untuk mempromosikan barang mereka. Kayak di TikTok juga kita bisa melihat beberapa influencer marketing gitu. Siapa yang influencer terkenal di TikTok ya? Fadil. Fadil Instagram, TikTok juga. masa ya? Tapi enggak. Maksudnya Maksudnya kayak atau enggak? ya mereka tuh menjual, maksudnya mempromosikan. Kalian tahu nggak Koala Kepo, pernah nggak? Dari Jembrana. Dari Jembrana. Iya, dia itu kan udah termasuk si content creator sekaligus influencer kan. Jadi dia itu kadang tuh secara nggak langsung menjualkan produk orang lain melalui kontennya dia, ataupun secara langsung dengan sistem endorsement gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain di sini dulu? Gampang kan? Susah ya? Oke, kita lanjut aja ya sekarang ya. Santai aja, pelan-pelan, sambil makan juga nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, enak-enak kok jadinya. Oke, aku nanya nih, ada orang nanya nih, kenapa sih promosi itu penting? Kenapa? Orang yang laku banyak. Oke, apa lagi? Kata dulu Kak, tadi yang sering jawab. Namanya tadi siapa? Kak Nia ya? Sama Kak Eka. Yuk yang lain yuk nanya lagi yuk, nggak apa-apa. Semangat, dapat hadiah. Hadiahnya bisa pakai ganjil perut kalau lapar. Apa lagi? Mungkin biar barang itu tersebar luas. Iya, oke, bagus. Jawabannya bagus jawabannya. Tepuk tangan dong. Oh ya teman-teman, kebiasaan gini. Lanjut. Jadi sebelum kita tahu apa itu pentingnya promosi secara lebih lanjutnya, tadi kan dijelasin sama Kak Nia ya. Kak Nia. Nia ya? Bener Kak Nia.
kan ya kalau promosi itu untuk memasarkan jualan kita, biar barang kita itu laku gitu kan. Nah sekarang ini kita masuk ke pengertian promosi dulu nih sebelum kita tahu tujuan-tujuan itu apa aja. Nah kenapa promosi itu kegiatan bisnis yang mempunyai tujuan agar pembeli bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk bisnis yang kita tawarkan. Kita ngasih tahu nih pembeli kalau kita nih punya produk ini ini harganya segini, jadi orang-orang itu tertarik dengan produk yang kita jual atau produk yang kita tawarkan. Kita itu menyebarluaskan informasi, kita menyebarluaskan produk kita ke masyarakat luas atau ke orang banyak, biar orang-orang tuh pada tahu produk kita itu apa. Lanjut Kak. Nah, tadi kan ada tuh yang di depan tuh pentingnya promosi. Apa sih tuh penting promosi gitu? Promosi penting nggak ya? Promosi itu penting banget teman-teman. Dimana promosi itu udah dijelasin Kak Nia tuh kan buat nyebarin barang kita, biar orang-orang tuh tahu barang kita tuh apa. Nah, promosi itu kita lakukan biar Nah, promosi itu akan mempengaruhi hasil penjualan suatu produk. Itulah pentingnya dari kita melakukan promosi gitu. Jadi ketika kita gencar-gencarnya melakukan promosi, maka pendapatan yang akan kita terima itu lebih banyak daripada kita ini punya barang nih. Kita cuma promosi sekali di Instagram gitu. Terus nggak bakal ngelakuin promosi lagi. Pasti orang-orang tuh pasti bakal jarang untuk atau tidak tertarik atau nggak melihat lah produk kita. Tapi ketika kita lebih sering melakukan promosi itu, maka orang-orang itu akan sering melihat produk kita. Ketika orang-orang itu sering melihat produk kita, mereka itu bakalan tertarik gitu. Jadi itulah mengapa sih penting promosi itu penting kalau kita mau menjualkan produk yang kita punya. Next. Nah yang pertama itu kenapa promosi itu penting itu untuk menciptakan brand awareness. Kalian biasanya kalau beli barang itu barang yang kalian kenal, maksudnya yang kalian tahu mereknya atau enggak? Yang tahu. Kasih dong Kak, di situ belum makan aja kan apa? Yang kita tahu ya. Pernah nggak sih kalian beli barang merek baru gitu? Nyoba gitu. Pernah? Kayak ada nih, anggaplah beli sabun nih. Yang satu sabun B udah kalian sering beli dan maksudnya kayak udah tahulah mereknya ini merek apa. Terus sabun A ini kayak jarang gitu Kalian pernah nggak sih beli sabun A ini? Enggak ya? Pernah. Tapi nggak setertarik buat beli sabun B. Ya. Jadi brand awareness itu brand awareness itu kayak orang-orang tuh tahu tentang produk kita. Orang-orang kenal dengan produk kita. Itu namanya brand awareness. Jadi brand awareness itu di mana orang-orang itu kenal dengan produk yang kita punya ataupun merek dari produk kita gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan promosi itu secara lebih sering atau lebih banyak media yang kita buat atau gunakan untuk promosi itu secara nggak langsung akan menciptakan brand awareness atau kesadaran tentang calon pelanggan itu terhadap produk yang kita punya gitu. Jadi ketika orang-orang mengenal produk kita, jadi kita itu orang-orang itu pasti bakal tertarik dengan produk yang kita punya. Contoh aja nih kayak Hand Body Scarlett. Dulu kan kayak nggak tahu nih Hand Body Scarlett itu apa. Tapi kan sekarang tuh banyak tuh ada influencer, content creator, ataupun cara iklan di Instagram story itu ada. Nah, orang-orang tuh bakal tahu kalau ada ternyata brand Scarlett. Terus ada ternyata brand Hand Body Scarlett. Jadi orang-orang tuh bakalan kepo dan terus coba deh beli, soalnya udah dipakai sama influencer, soalnya udah terkenal di mana-mana kayak gitu. Kalian biasanya kayak gitu nggak sih kalau lihat produk baru gitu? Terus banyak nih yang promosiin, kalian biasanya tertarik nggak buat beli? Nah, satu pentingnya kenapa promosi penting gitu kan. Influencer tuh berarti berhasil menarik perhatian orang-orang untuk membeli produk yang mereka pakai. Next. Nah, yang kedua itu ada membangun merek. Kayak tadi nih aku bilang kan ada dua contoh nih. Ada brand A yang terkenal, ada brand B yang belum terkenal. Nah, ketika brand B ini rajin banget nih untuk masarin atau promosiin barang mereka, pasti lambat laun si brand B ini bakal naik kan ya.
bakal naik apa ya namanya, mereknya bakal naik dan dikenal orang-orang. Nah jadi jadi orang-orang tuh tahu nih kalau oh ternyata ada yang sabun merek B, coba deh gitu. Nah tapi ketika kita membangun merek itu jangan lupa kalau merek yang kita punya itu harus bersifat positif, harus menampilkan gambaran atau muka yang positif lah, kayak citra yang positif gitu. Kayak contoh aja nih kayak Le Mineral deh, kalian tau produk air Le Mineral kan? Nah mereka kan mempromosikan lewat iklan tuh. Awalnya kan orang-orang pada nggak tahu nih produk Le Mineral, pada orang-orang tuh pada nggak tahu air Le Mineral itu apa sih gitu. Nah di sana tuh mereka ada tagline atau kalimat Le Mineral ada manis-manisnya nih gitu. Nah citra positif atau gambaran positif dari merek Le Mineral itu air yang ada manis-manisnya gitu. Jadi jangan lupa kalau kita promosi itu harus adalah sesuatu yang positif yang bisa orang-orang ambil dari produk kita atau orang yang bikin orang-orang tertarik dengan produk yang kita punya gitu. Lanjut Kak. Nah yang ketiga itu ada menciptakan loyalitas konsumen. Biasanya kalian itu pernah langganan nggak sih di tempat apa gitu kalau kalian belanja gitu? Kayak contohnya di Tipat Cantok. Kan biasanya kita punya dagang Tipat Cantok langganan kan ya? Iya kan? Bisa nggak? Punya kan? Di sini di mana dagang Tipat Cantok enak? Tahu nggak? Nanti aku mau beli. Iya. Nggak tahu ya. Biasanya beli Tipat Cantok tuh kalian di mana sih? Di mana tuh? Oh di pasar. Budi. Oh, Iya, suka. maksudnya yang di Langgahan? Oh nggak tahu ya? Nggak ada yang jual Tipat Cantok? Ada yang jual Tipat Cantok di sini? Oh ibu kamu jual Tipat Cantok? Iya. Ini boleh dong. Oh, boleh dong nanti kalau kita sini lagi beli di mana rumahmu? Oh di utara. Ada warungnya kan nanti ya. Sebelum pertigaan. Sebelum pertigaan. Sudah. Oh sudah. Kamu tahu? Setiap lewat tuh tak lihat ini ada dagang Tipat. Oh. Ternyata rumahnya dia. Coba namanya? Wahyu lah. Wahyu. Kita cari Ibu Wahyu ya. ya. Kalau di Tipat Cantok beli di ibunya Wahyu gitu. Ini Anggaplah nih. anaknya namanya Wahyu, kalau enggak kita nggak jadi. Punya ibunya Wahyu. Nah, jadi contoh nih ya, ibunya Wahyu kan jual Tipat Cantok nih. Nah terus aku nyoba nih sekali. Wahyu ini sering banget nih promosiin Tipat Cantok ibunya lewat WhatsApp nih. Ayo yuk mampir ke warungku, ada Tipat Cantok enak nih gitu kan. Nah jadi tuh kan semakin kita sering promosi orang-orang bakal tahu kalau kita punya produk itu dan kita jualan itu kan. Jadi aku nih kesana nih kucuk gitu, mau beli Tipat Cantok dong gitu. Ih enak nih ternyata gitu. Ternyata enak, setiap aku kelanggahan tuh ternyata selalu mampir ke sana gitu. Nah di saat aku mampir itu kan di langganan, terus di langganan. Nah itu tuh namanya loyalitas konsumen atau kita seberapa sering kita membeli produk yang kita punya. Seberapa sering konsumen beli produk yang kita punya gitu. Kayak sabun lah, kayak sabun Lifebuoy gitu. Kita sering banget nih pakai sabun Lifebuoy karena promosinya di sosial media tuh bagus, mereka cara promosinya, feed Instagramnya estetik, sering dipakai sama influencer gitu. Jadi kita beli, kita nyoba dan wah ternyata bagus ya gitu. Kita jadi sering membeli gitu. Ternyata promosi itu bukan cuma hanya untuk menyebarluaskan tentang produk yang kita punya, tapi juga kita bisa membangun loyalitas para konsumen atau buatlah si konsumen itu jadi berlangganan produk kita gitu. Jadi kita punya pelanggan tetap untuk produk yang kita punya gitu. Buka. Nah, yang terakhir itu ada sarana untuk memberikan edukasi terhadap target konsumen. Biasanya kalau kalian lihat promosi itu, kalian bisa mendapatkan sesuatu nggak dari promosi itu? Kayak info baru gitu contohnya, pernah nggak? Kayak contohnya nih skincare, pakai pelembab muka atau sabun muka dah yang paling sering kita pakai kan. Terus kita lihat orang promosi nih, terus ada nih sesuatu hal yang bikin kalian oh ternyata kandungan dari sabun muka ini bagus loh untuk muka kita gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah jadi dengan promosi itu secara nggak langsung itu kita memberikan edukasi atau tempat lah edukasi ke para konsumen kita agar mereka itu tahu lah info-info terbaru atau mungkin info-info yang tidak mereka ketahui tentang produk kita. Ataupun contoh aja nih kayak iklan jus
jus buah vita. Kan di iklan tuh biasanya mengandung vitamin A, vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Kan anggap aja kita sebenarnya nggak tahu kan, ternyata kalau vitamin A itu bagus untuk kesehatan mata. Anggap aja kayak gitu. Jadi dengan adanya promosi ini kita bisa mengetahui hal-hal atau informasi-informasi yang sebenarnya kita tidak ketahui, entah itu berkaitan dengan produk yang kita punya atau sama sekali tidak berkaitan gitu. Next Kak. Nah, aduh, apalagi sih nih marketing funnel, kayaknya kok ribet-ribet banget dari tadi ya bahasanya ya. Oke, ini sebenarnya, nah ini deh sebelum kita masuk ke marketing funnel nih, ini ada kaitannya juga sama marketing funnel. Kalian biasanya kalau beli itu ada tahapan nggak? Ngerasa nggak kalau kalian itu beli barang ada beberapa tahapan yang kalian lalui? Ngerasa nggak biasanya? Kan memang kalau beli barang tuh mau beli nih udah ngambil, terus enggak dah beli ditaruh lagi gitu, kayak lagi jalan di supermarket, ih ada barang lucu nih gitu kan. Kalau cewek tuh ada barang lucu pasti kita stop kan, kita lihat. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, itulah yang disebut dengan marketing funnel. Next, Kak. Nah, marketing funnel itu cara untuk menjelaskan berbagai tahapan yang dilalui pelanggan sebelum melakukan pembelian. Ternyata secara nggak sadar, kita itu sebelum membeli suatu produk itu ada tahapannya, teman-teman. Kayak contoh nih, pulpen lagi, karena di sini ada pulpen ya, pulpen nih, lagi jalan-jalan. Ih, ada pulpen nih, saya tak pegang. Aku awalnya lihat nih, tertarik nih, aku lihat, oh pulpen, buka, aku lihat-lihat, oh lucu ya, aku coba, oh ternyata bagus pulpennya, terus aku beli, kan gitu ya hanya. Nah itu tahapan saat kita membeli suatu produk itu disebut dengan yang namanya marketing funnel. Jadi kita tuh nggak cuma ucuk ambil lihat beli, atau nggak ambil lihat tarik gitu. Nggak cuma itu teman-teman. Kalau kita lagi beli suatu barang, ternyata ada beberapa tahapan. Nah ini bagian-bagian marketing funnel atau tahapan-tahapan dari marketing funnel. Yang pertama itu ada attention atau perhatian. Kita kan ada barang nih, satu pulpen nih, kita jalan, kita memberikan perhatian nih pada pulpen itu. Oh ada pulpen nih, interest itu tertarik, kita nggak cuma kayak memberikan perhatian atau ngeliatin aja, tapi kita tertarik sehingga muncullah desire. Desire itu keinginan. Kita lihat, kita coba. Nah, ternyata ada keinginan nih untuk membeli. Nah, lalu kita pikir lagi nih, penting nggak ya gitu. Atau mungkin setelah kita lihat, kita coba, kadang kita tertarik lagi gitu. Nah, di saat tahapan terakhir itu action, kita membeli produk yang kita lihat tadi. Itu merupakan bagian atau tahapan-tahapan dari marketing funnel, di mana marketing funnel itu memiliki beberapa manfaat, teman-teman. Nah, yang pertama itu meningkatkan penjualan. Nah, kalau barang produk yang kita jual itu menarik, harganya murah, tempat kita berjualan itu nggak cuma satu tempat aja, tapi banyak tempat. Terus manfaatnya itu sangat bermanfaat lah untuk kehidupan sehari-hari. Itu tuh bisa meningkatkan penjualan dari produk kita gitu. Nggak cuman kayak ngelihat taruh, oh ya udah gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Tapi ternyata di saat kita melihat setelah pembeli itu menaruh barang yang kita jualin, yang kita tawarkan itu, atau sebenarnya mereka udah ngelewati lah 3 tahap marketing funnel kayak tadi. Yang pertama itu ada attention, interest, sama desire. Di saat mereka udah melewati ketiga tahapan itu, secara langsung nanti ketika mereka membutuhkan produk itu secara langsung mereka akan membeli produk kita gitu. Nah, itulah manfaat dari marketing funnel. Lalu yang kedua, ada mendapatkan pengetahuan tentang perilaku calon. Kalian kalau biasanya beli itu kayak ada suatu perilaku khusus nggak? Kayak satu hal khusus yang kalian lakukan gitu kalau kalian mau belanja gitu. Ada nggak? Harganya ya, apalagi? Oke. Nah, jadi dari marketing funnel itu kita bisa tahu nih
perilaku calon